Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Asa untuk menjadi sarjana semakin terbuka lebar bagi siswa-siswi Indonesia. Online Scholarship Competition atau OSC menjadi jalan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Tahun ini pendaftaran OSC Strata 1 sudah dibuka hingga 1 November 2023. Halo pelajar Indonesia, kamu pasti punya cita-cita. Kami siap mendukungmu. Dapatkan tiket emas kuliah dengan beasiswa penuh di universitas ternama tanah air. Dapatkan juga living cost setiap bulan hingga kesempatan magang dan bekerja. Daftar segera di osc.medcom.id. Online Scholarship Competition 2023. Beasiswa untuk Indonesia. Dan untuk mengenal lebih jauh saja yang bisa jadi pilihan para pelamar beasiswa OSC, kita akan berbincang dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, Profesor Rudianto. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Mbak Mega. Baik, Prof. Ini apa yang melatar belakangi UMSU terus mendukung OSC sejak 2021, Prof? Bisa ceritakan sedikit di sini, Prof? Ya, ini adalah satu program yang sangat luar biasa ya, memberi kesempatan kepada seluruh generasi muda di seluruh tanah air untuk bisa belajar pada kampus-kampus terkemuka di Indonesia. Nah, kami merasakan bahwa dengan program OSC ini, kita menerima talent-talent dan bakat-bakat yang luar biasa. Setiap tahunnya kita menerima 20 orang dari program OSC ini, dan mereka berkembang sangat cepat di kampus kita. Karena memang semua kreativitas mereka kita dorong untuk bisa berkembang. Sehingga saya kira sangat bangga lah para generasi muda punya program sebagus ini. Gitu. Untuk fakultas dan program studi, apa yang dibuka untuk beasiswa dan apa yang menjadi favorit para mahasiswa di sana? Ya, kita di sini punya 44 program studi ya, dan tentu saja program studi yang paling banyak digemari adalah antara lain yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, terutama program studi Ilmu Komunikasi, ada juga di sini Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi itu juga satu yang digemari saat ini, dan terutama Fakultas Teknik. Dan semua fakultas ini alhamdulillah saat ini sudah terakreditasi unggul. Karena itu saya kira bagi para calon mahasiswa ketika mereka kemarin mendaftar di program OSC, pasti sudah lebih dulu mencari informasi. Dan alhamdulillah kemarin kebetulan sudah kita laksanakan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Ke-20 mahasiswa yang lolos dalam program OSC sudah bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, baik. Prof, lalu kalau kita bicara soal keunggulan dan juga prestasi, sebenarnya pencapaian seperti apa, pencapaian baik seperti apa saja yang baru-baru ini ditorehkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof? Ya, kami punya semangat yang namanya itu adalah semua kreativitas dihargai di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, karena itu di bidang kemahasiswaan, kami mendorong mahasiswa kami itu untuk berprestasi. Salah satu yang terbaik adalah di tahun 2022 kemarin misalnya kita meraih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan kita juga menjadi perguruan tinggi swasta terbanyak dan tertinggi untuk penerima program PKN di tahun 2023 ini. Dan yang terbaru adalah kemarin kita baru saja mendapatkan 4 medali pada Karate Thailand Open di Bangkok, yang ini diikuti oleh 80 negara di dunia. Dan banyak prestasi lain yang membanggakan kita. Dan harus diingat, Mas Reza dan Mbak Mega, UMSU ini kan terakreditasi unggul. Di Sumatera ini perguruan tinggi swasta hanya ada satu yang unggul, yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Begitu, Mas. Nah, Pak Rudi, kira-kira kriteria seperti apa ini yang dicari oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk para calon beasiswanya? Ya, kami berharap bahwa mahasiswa yang berada di UMSU ini tidak saja sukses secara akademik, tapi mereka harus sukses juga dalam pengembangan minat bakat, kemudian kreativitas dan penalaran. Karena kami merasakan bahwa dengan kita mendorong mereka aktif pada bidang-bidang kreativitas, penalaran, minat bakat, itu kita bisa pastikan 80% mahasiswa kita yang lulus di tahun keempat
itu dalam waktu kurang dari 6 bulan langsung bisa terima kerja. Kreativitas mereka misalnya dalam bidang ilmiah itu cepat menyerap mereka di dunia industri. Kemudian kreativitas mereka di bidang minat bakat, seni dan sebagainya, termasuk wirausaha, itu memudahkan mereka untuk menjadi entrepreneur. Nah, karena itu belajar di UMSU, kami berharap mereka tidak saja mendapatkan IPK yang tinggi, tapi juga punya nilai tambah kreativitas. Dan satu lagi kuncinya adalah kita mendorong semua mahasiswa kita itu aktif menggunakan bahasa Inggris, karena itu adalah salah satu indikator bagi mereka ketika ingin menyelesaikan studi di Universitas Muda Sumatera Utara. Gitu. Oke, baik. Lalu Prof, apa pesan dan juga motivasi untuk anak-anak Indonesia yang saat ini sedang berjuang ya untuk bisa menempuh pendidikan menuju ke S1 begitu? Mungkin ada pesan ataupun motivasi yang ingin disampaikan oleh Profesor Rudianto. Ya, saya kira kesempatan akan selalu terbuka bagi mereka yang memang bersungguh-sungguh ingin membangun masa depannya. Dan perguruan tinggi adalah salah satu gerbang bagi generasi muda Indonesia untuk bisa bersaing dengan seluruh generasi muda lainnya di seluruh dunia. Dan jangan lupa bahwa di tengah kesulitan, di tengah tantangan, saya kira pasti akan ada kesempatan-kesempatan yang itu memberi kesempatan besar kepada kita untuk sukses. Salah satunya adalah program online scholarship competition yang hari ini terus menjadi kebanggaan di Universitas Muda Sumatera Utara. Dan terakhir tentu dalam memilih perguruan tinggi ini penting. Nah, perguruan tinggi yang bergabung dalam program USC ini saya kira adalah perguruan tinggi yang memang secara alamiah sudah terseleksi. Insya Allah bergabung dengan perguruan tinggi yang ada dalam program USC ini, teman-teman generasi muda tidak akan pernah suram masa depannya. Demikian. Iya, Pak Rudi, untuk UMSU sendiri apakah sudah memiliki program pasca sarjana dan akankah dibuka juga nih kira-kira untuk program magisternya beasiswa ke depan sama OSC mungkin kerjasamanya? Ya, tentu saja. Kita akan mungkin kalau tahun kemarin 3 tahun ini adalah program S1 sarjana, kita akan buka untuk program magister dan juga doktor untuk program OSC ini. Kita punya program-program magister yang cukup menarik, antara lain adalah program magister ilmu komunikasi, program akuntansi, magister manajemen, ilmu hukum, kemudian kenotariatan, kemudian termasuk juga teknik elektro dan juga manajemen pendidikan tinggi, dan magister pendidikan matematika, magister pertanian, magister pendidikan agama Islam, kemudian juga magister S2 biomedik untuk fakultas kedokteran. Saya kira kita akan sangat terbuka bekerjasama dengan OSC karena pengalaman kita sudah cukup baik. Kita akan membuka kesempatan kepada generasi muda melanjutkan studi tidak saja di S1, tapi juga di program pasca sarjana. Oke, Prof, khusus untuk mahasiswa S1 sebenarnya apa yang menjadi tuntutan begitu ya dari UMSU agar para mahasiswa ini bisa berkembang dengan sangat baik dan nanti menjadi lulusan terbaik begitu dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa, Prof? Ya, sekarang itu ada program yang namanya Kampus Merdeka. Nah, UMSU salah satu kampus yang melakukan program ini secara maksimal. Tidak hanya karena ada pendanaan dari pemerintah, tapi sejak lama program ini juga kita kembangkan. Nah, dengan program Kampus Merdeka yang kita laksanakan ini, mahasiswa yang belajar di kampus kita dorong untuk tidak saja mendapatkan pengalaman belajar di dalam kampus, tapi juga bisa melaksanakan magang. Bahkan kita secara masif mengirimkan mahasiswa magang, termasuk peserta OSC itu, sampai ke luar negeri, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, bahkan sampai ke Arab Saudi. Nah, ini saya kira menjadi kesempatan bahwa kita harus terbuka, kita harus mampu berkomunikasi, harus bisa menerima satu yang baru, dan dengan cara itu mudah-mudahan para mahasiswa akan menjadi sukses begitu. Ya, Pak Rudi, kalau untuk kegiatan dari di luar kampus begitu ya, untuk di luar akademisnya ada apa saja yang ditawarkan oleh UMSU? Ya, kita punya program ekstrakurikuler atau kemahasiswaan yang sangat lengkap. Kita punya 16 unit kegiatan mahasiswa. Teman-teman yang hobi olahraga, kita punya UKM sepak bola yang di sana banyak menghasilkan atlet-atlet termasuk yang berlaga pada liga-liga nasional. Kemudian UKM badminton yang di sana banyak sekali atlet-atlet badminton tingkat Sumatera Utara. Dan untuk karate misalnya, kita punya atlet terbaik di Indonesia yang selalu mendapatkan medali pada event-event internasional gitu. Nah, yang satu lagi adalah kita punya juga pengembangan seni. Kita punya UMSU Band yang peralatannya sangat lengkap dan itu sangat profesional. Mereka kita beri beasiswa penuh, dan kemudian kita juga punya UKM Tari
yang pernah menjuarai event tari internasional di Italia. Nah, satu lagi adalah kita punya lembaga pengembangan tilawatil Quran. Di sana kita menerima setiap tahun kurang lebih 20 beasiswa tahfiz, dan di sana berkumpul mereka yang menjadi qori-qoriah, bahkan pernah menjuarai MTQ di tingkat nasional bahkan begitu. Jadi semua kita punya, dan mahasiswa akan kita dorong untuk ikut dalam program-program tersebut. Ya, artinya memang UMSU juga mendorong para mahasiswa ini agar bisa go internasional begitu, baik secara akademik maupun non-akademik begitu ya, Prof? Betul sekali. Bahkan kita pernah menorehkan mahasiswa kita mendapatkan medali-medali misalnya di level Asian Games dan sebagainya. Bahkan mahasiswa kita pernah menjadi juara badminton pada Spain Open misalnya, seperti itu. Jadi memang kita tidak lagi sekarang cukup hanya di level nasional, tapi mendorong mahasiswa kita untuk bisa berkolaborasi di tingkat internasional. Dan sebagai informasi, mahasiswa kita setiap tahun itu selalu memenangkan program International Indonesian Student Mobility yang mengirimkan mahasiswa untuk belajar selama 1 semester, termasuk di Eropa, kemudian dan di wilayah Asia. Gitu. Ya, Pak Rudi, harapan dari Bapak sebagai pihak dari UMSU adanya kerjasama dengan OSC untuk beasiswa ini ke depannya seperti apa, Pak Rudi? Ya, tentu kita berharap akan semakin memudahkan sosialisasi rekrutmen program ini, karena luasnya jangkauan dari media seperti Media Group dan Metro TV, informasi tentang rekrutmen ini akan memudahkan. Jadi kita berharap akan semakin luas lagi nanti wilayah-wilayah yang terjangkau dalam program ini, sehingga nanti UMSU itu akan menjadi representasi dari keberagaman Nusantara. Kita berharap kalau kali ini hanya mungkin datang dari Sumatera dan Jawa, mudah-mudahan dengan program OSC akan semakin beragam. Semakin beragam mahasiswa kita yang berasal dari wilayah Nusantara, itu akan memperbaiki misalnya semangat kita untuk kebinekaan, kemudian kemajemukan, dan juga ini akan memperkuat budaya Indonesia di dimanapun kita berada. Gitu. Baik, terima kasih Profesor Rudianto, Warektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sudah memberikan penjelasan, dan juga terima kasih atas waktunya, Prof, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.